Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33 Chu Feng vs Chu Sun. Sial, apa-apaan situasi ini? Kali ini, belum lagi keluarga Chu, bahkan banyak orang luar yang tidak mengenali Chu Feng pun melemparkan pandangan ke arahnya. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar membuat lawan terus-menerus menyerah. Entahlah, tapi melihat pakaiannya, dia pasti murid pelataran dalam sekolah naga biru. Tapi kurasa dia tidak pernah muncul di pertemuan keluarga Chu di masa lalu. Dia tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Bahkan tanpa bertukar pukulan pun, dia membuat lawan takut. Dengan pencegahan seperti ini, seperti apa masa depannya? Beberapa orang di antara penonton mulai memusatkan perhatian pada Chu Feng, dan diam-diam, mereka merasa bahwa Chu Feng merupakan orang yang cukup mengesankan. Hah, apa yang kau pikirkan? Ini adalah sampah keluarga Chu. Seorang pria keluarga Chu yang sangat membenci Chu Feng berkata dengan tidak senang. Oh, kamu kenal pemuda ini? Tanya seorang pria bertubuh besar. Tentu saja aku tahu. Aku dari keluarga Chu jadi aku tahu betul bahwa anak ini adalah orang yang tidak berguna. Lihatlah. Anak ini pasti telah menyuap saudara-saudara Cheng Zhen dan dia hanya menggertak. Aku jamin dia akan kalah di babak berikutnya. Pria keluarga Chu itu berkata dengan percaya diri. Ho, kamu pasti sudah punya pendapat tentang pemuda itu, kan? Bukannya tersinggung, tapi kamu kan sudah dewasa, jadi kenapa harus merendahkan dirimu seperti anak kecil? Orang besar itu tersenyum dan berkata, apa? Kau bilang aku memfitnahnya? Aku hanya mengatakan kebenaran. Pria dari keluarga Chu itu sangat marah. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Aku akan bertaruh denganmu. Jika benar seperti yang kau katakan, dan pemuda itu kalah di ronde berikutnya, maka perak-perak ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, hehe, kau mengerti, orang besar itu mengeluarkan satu tael perak. Kenapa tidak bertaruh? Aku hanya takut kau tidak akan melakukannya. Melihat ada uang gratis, mengapa lelaki dari keluarga Chu itu tidak mengambilnya? Dengan cepat, dia juga mengeluarkan satu tael perak. Aku menyerah. Namun tepat pada saat itu, teriakan lain terdengar dari tengah lapangan latihan bela diri. Memfokuskan pandangan mereka, laki-laki keluarga Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekali lagi, itu adalah panggung Chu Feng, dan orang yang menyerah adalah Chu Gao. Sialan, nasib buruk ini. Pria keluarga Chu itu terdiam dan pikirannya agak kacau. Hehe, maaf ya kamu kalah. Melihat itu, orang besar itu pun mengambil tael perak dari tangan laki-laki itu sambil tersenyum. Melihat tael perak yang dibayarkannya ke sungai, lelaki keluarga Chu itu merasakan gelombang rasa sakit dan berkata, apakah kamu berani bertaruh lagi? Kali ini, aku akan bertaruh 3 tael perak. TN, membayar ke sungai sama dengan membuang-buang uang. Kenapa tidak? Aku hanya takut kamu tidak akan melakukannya. Orang besar itu segera menjawab. Ah, hitunglah aku juga. Aku bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Hitung aku juga. Aku juga bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang ikut campur juga ikut bergabung. Ayo, ayo, semuanya. Siapa lagi? Aku akan menemani kalian semua. Pria keluarga Chu itu panik, dan dia langsung mengeluarkan seluruh kantong uangnya. Di dalamnya, ada puluhan tael perak dan dia menuangkan semuanya. Setelah Chu Cheng, Chu Zhen, dan Chu Gao terus-menerus menyerah, pengamatan menjadi kacau balau. Belum lagi keluarga Chu, bahkan orang luar pun menatapnya dengan tatapan kosong. Semakin banyak orang mulai mencoba menebak siapa Chu Feng itu. Mereka mendengar tentang Chu Guyu, dan mereka mendengar tentang Chu Hongfei. Bagaimanapun, mereka berdua adalah jenius muda yang masuk ke sekolah kelas 1. Tapi dari mana Chu Feng ini berasal? Karena orang-orang tidak dapat menebak jawabannya, Chu Feng juga tidak berdaya. Dia ingin menggunakan pertemuan itu untuk memamerkan jurus-jurusnya, tetapi dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tepat saat Chu Feng sedang tertekan, seorang pria tampan berjalan ke panggung. Setelah menatap tajam, dia melihat bahwa itu adalah Chu Sue. Chu Feng, selamat atas 4 kemenangan beruntunmu. Chu Sue tersenyum manis dan berkata. Chu Sue, jangan bercanda, Chu Feng tertawa datar, tetapi segera menyadari ada yang tidak beres, 4 kali. Itu hanya 3 kali. Chu Sue, kamu tidak akan. Chu Sue tersenyum nakal sambil melihat ekspresi Chu Feng yang tercengang, lalu dia berteriak kepada orang tua yang turun dari panggung, aku juga menyerah. Hah, gelombang, gelombang, gelombang. Saat itu, seluruh tempat latihan bela diri benar-benar tercengang. Bahkan beberapa generasi muda keluarga Chu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Feng dan tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka dipenuhi pertanyaan-pertanyaan dan tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi.
Hanya orang-orang dari sekolah Azure Dragon yang menghela napas lega dan merasa beruntung karena tidak bertemu Chu Feng. Kalau tidak, mereka akan melakukan pilihan yang sama persis. Haha, terima kasih banyak. Kamu benar-benar menepati janjimu. Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku lihat. Pada saat yang sama, di suatu area di antara kerumunan yang sedang mengamati, sekelompok besar orang mengelilingi lelaki keluarga Chu dan mengambil perak di tangannya tanpa menahan diri. Dengan sekali tarikan, perak itu menjadi kosong. Pria dari keluarga Chu itu bahkan ingin menangis saat melihat tasnya kosong. Dia benar-benar merasa ditipu. Mengapa semua murid sekolah naga biru menyerah begitu saja saat melihat Chu Feng? Pasti ada yang mencurigakan, tetapi dia tidak bisa membayangkan apa yang diberikan Chu Feng kepada mereka sehingga membuat mereka menyerah begitu saja. Asteris ledakan. Ah. Di panggung lain, Chu Yue terjatuh dari panggung pertempuran. Jika bukan karena para tetua keluarga Chu yang berada di luar panggung yang menangkapnya di waktu yang tepat, dia pasti akan terluka parah. Chu Yue, sepertinya tidak ada yang hebat tentang keterampilan bela diri sekolah naga Azure. Chu Sun berjalan turun dari panggung dan senyum mengejek tergantung di wajahnya. Chu Sun, tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku. Jika aku juga berada di level 5, aku belum tentu kalah. Kata Chu Yue dengan wajah getir. Itu benar, tapi kultivasiku lebih tinggi darimu dan itu juga bergantung pada kemampuanku. Chu Sun tersenyum dingin dan berkata. Chu Yue menggertakkan giginya dengan marah dan ada keluhan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia sudah mencapai puncak alam roh tingkat 4, dan jika pertemuan itu terjadi beberapa hari kemudian, dia pasti akan menembus alam roh tingkat 5. Namun karena dia kalah dan dia tidak ingin membela apapun. Chu Sun, kalau aku tidak salah, kamu setahun lebih tua dari Chu Yue. Sebagai kakak laki-laki, kamu menang melawan adik perempuanmu. Apakah itu pantas dibanggakan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Melihat ke sana, Chu Yue tampak gembira. Ia melihat Chu Feng berjalan dengan tenang di bawah pimpinan beberapa senior keluarga Chu. Chu Feng, kau lawanku selanjutnya. Melihat Chu Feng, Chu Sun jelas sangat senang karena orang yang paling ingin dia beri pelajaran adalah Chu Feng. Takut. Kau bisa menyerah jika kau takut. Chu Feng tersenyum tipis dan berkata. Hah. Kalau aku tidak menghajarmu habis-habisan, itu artinya kau sudah buang air besar dengan bersih kemarin. Chu Sun mendengus dingin dan melompat ke atas panggung. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, naiklah ke sini. Chu Feng, apakah kamu percaya diri? Chu Yue sedikit khawatir karena dia merasa bahwa Chu Sun sangat ingin menyakiti Chu Feng. Jangan khawatir. Aku hanya perlu menyerang sekali terhadap orang-orang seperti dia. Chu Feng tersenyum tipis dan hendak berjalan menuju panggung. Namun tepat pada saat itu, Chu Yue menarik tangan Chu Feng dan bertanya pelan, Chu Feng, apakah kamu mendapat peringkat pertama dalam ujian murid pelataran dalam? Chu Feng ragu sejenak, tetapi melihat tatapan Chu Yue yang mendambakan jawaban, dia tidak tega berbohong padanya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu melompat dan mendarat di atas panggung. Pada saat itu, ekspresi Chu Yue mengeras. Sepasang mata indahnya terus berkedip dan bahkan detak jantungnya bertambah cepat. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dia masih merasa bahwa itu tidak masuk akal setelah menerima konfirmasi dari Chu Feng. Dia mendongak dan menatap Chu Sun yang bertekad untuk menang, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum manis. Entah mengapa, dia merasa sedikit simpati pada Chu Sun.